Di balik keindahan alamnya yang memukau, Gunung Bawah Karaeng menyimpan misteri yang telah melegenda selama berabad-abad. Legenda tentang sebuah pintu gaib yang konon dapat mengantarkan para peziarah menuju Mekah untuk berhaji. Hanya orang-orang terpilih dengan hati suci yang dapat melewati pintu gaib ini dan merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Benarkah legenda ini? Atau hanya sebuah mitos yang diwariskan turun-temurun? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana sebuah gunung bisa menjadi portal menuju tanah suci? Ikuti kami dalam penelusuran jejak misteri Haji Bawah Karaeng dan menguak fakta-fakta di balik ritual yang penuh dengan keajaiban dan mistisisme. Saksikan tayangan eksklusif kami hingga akhir, hanya di Mitos Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keindahan alam sebagai tanda kebesarannya. Saudaraku seiman, dalam kehidupan ini, ada banyak misteri dan keajaiban yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kisah yang begitu mendalam dan penuh teka-teki, tersembunyi di puncak Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi Selatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah dari kami. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan kebenaran. Dalam perjalanan ini, kita akan mendalami kisah Haji Bawah Karaeng, misteri pintu gaib menuju Mekah. Apakah ini sebuah mitos atau ada kebenaran di baliknya? Temukan jawabannya dalam penelusuran bersama kami. Gunung Bawah Karaeng, nama yang berarti mulut sang raja atau mulut Tuhan, adalah puncak suci yang menjadi bagian dari pegunungan Latimojong di Sulawesi Selatan. Gunung ini bukan hanya sekedar destinasi pendakian, tetapi juga menyimpan banyak cerita mistis yang telah hidup selama berabad-abad. Haji Bawah Karaeng bukanlah tradisi yang baru. Ritual ini telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Asal-usulnya masih diselimuti kabut misteri, namun banyak yang percaya bahwa tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat adat setempat yang kemudian diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Di antara cerita-cerita tersebut, ada satu legenda yang paling menarik perhatian. Dikatakan bahwa di puncak Gunung Bawah Karaeng terdapat pintu gaib yang bisa membawa orang langsung ke Mekah. Bagaimana bisa? Seiring waktu, Haji Bawah Karaeng berkembang menjadi tradisi yang unik dan kompleks, menggabungkan ritual keagamaan, tradisi lokal, dan kepercayaan mistis. Para peziarah yang mengikuti tradisi ini tidak hanya beribadah, tetapi juga mendaki gunung, memandikan diri di sumber mata air yang dianggap suci, dan mengunjungi makam-makam leluhur. Bagi para peziarah, Haji Bawah Karaeng bukan hanya tentang mencapai Mekah secara fisik, tetapi juga tentang mencapai Mekah secara spiritual. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat membersihkan diri dari dosa, mendapatkan pahala dan keberkahan dari Tuhan, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Salah satu hal yang paling menarik dari tradisi Haji Bawah Karaeng adalah cerita tentang pintu gaib yang konon dapat mengantarkan para peziarah menuju Mekah. Cerita ini telah lama beredar di kalangan masyarakat setempat, dan banyak orang yang percaya bahwa pintu gaib ini benar-benar ada. Konon, pintu gaib ini hanya terbuka bagi orang-orang terpilih dengan hati suci. Mereka yang cukup beruntung untuk melewatinya akan merasakan sensasi seperti ditarik ke alam lain dan kemudian menemukan diri mereka berada di Masjidil Haram di Mekah. Banyak orang yang telah mengaku mengalami fenomena pintu gaib ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya terang, mendengar suara-suara gaib, atau bahkan merasakan tubuh mereka terangkat ke udara. Namun, tidak semua orang yang mengikuti tradisi Haji Bawah Karaeng mengalami fenomena ini. Ada yang hanya merasakan pengalaman spiritual biasa, dan ada pula yang tidak merasakan apa-apa sama sekali. Meskipun banyak orang yang percaya akan keberadaan pintu gaib, tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung klaim ini. Para ahli sejarah, agama, dan budaya memiliki berbagai interpretasi tentang makna pintu gaib ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa pintu gaib hanyalah sebuah metafora untuk menggambarkan perjalanan spiritual para peziarah. Mereka percaya bahwa ritual Haji Bawah Karaeng adalah tentang mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi, di mana seseorang merasa seolah-olah telah melakukan haji di Mekah secara spiritual. Ahli lainnya berpendapat bahwa pintu gaib adalah simbol harapan dan keyakinan bagi para peziarah. Mereka percaya bahwa dengan tekad dan keimanan yang kuat, mereka dapat mencapai tujuan mereka,
meskipun secara fisik mereka tidak berada di Mekah. Ada pula yang berpendapat bahwa cerita tentang pintu gaib hanya merupakan mitos dan legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Pada akhirnya, interpretasi tentang makna pintu gaib terserah pada individu masing-masing. Bagi para peziarah, pintu gaib mungkin memiliki makna spiritual yang mendalam, sementara bagi orang lain, pintu gaib mungkin hanya sebuah cerita rakyat yang menarik. Dalam pemahaman masyarakat lokal, terdapat terminologi haji dalam bahasa Konjo yang mereka gunakan sehari-hari. Secara pelafalan, kata haji menggunakan koma atas pada akhiran katanya, menjadi haji. Arti dalam bahasa Makassar adalah baji. Kosakata ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu yang baik atau kebaikan. Pada saat pelaksanaan mendaki Gunung Bawah Karaeng, masyarakat lokal memahami tentang adab-adab mendaki yang merupakan salah satu rangkaian ritual untuk mendapatkan hakikat nilai haji seperti yang berlaku di terminologi masyarakat lokal. Aktivitas pendakian tersebut merupakan suatu manifestasi dalam mendapatkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang mampu meningkatkan sensitivitas spiritual sehingga pelakunya merasa dirinya kembali fitrah dan suci. Terlalu sempit jika difahami bahwa Gunung Bawah Karaeng hanya membahas peristiwa lebaran hajinya saja. Ada banyak interdisiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan sense of life, yakni kesadaran batinia, lahiriah, hingga spiritual. Para spiritualis berpendapat bahwa terdapat catatan sejarah yang tak terpisahkan dengan kisah Gunung Bawah Karaeng. Beliau adalah sosok tokoh ulama kenamaan kerajaan Goa, yakni Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tasalamakari Goa oleh kalangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 di Makassar. Pengungkapan kata Bawah Karaeng itu bukan bermakna mulut Tuhan seperti yang beredar di masyarakat. Namun, dijelaskan dalam perspektif Sinrilik yang merupakan cerita yang dibawakan secara puitis dan berirama, serta dimainkan oleh seorang ahli atau juru cerita yang dinamakan Pasinrilik. Bahwa Bawah Karaeng memiliki makna yang dalam ialah suatu aktivitas urangi yang dalam bahasa Makassar berarti mengingat, yang bila diurai menjadi bawa jika dalam bahasa Makassar yang artinya ucapan. Karaeng dalam bahasa Makassar yang berarti ilahi, sehingga ditafsirkan menjadi ucapan tentang ilahi, kemudian dikonversi menjadi zikir atau mengingat ilahi. Pemahaman ini merupakan syarat wajib dilakukan oleh Syekh Yusuf selama melakukan pendakian, yang dalam bahasa Makassar disebut malino, yang artinya bertafakur di puncak Gunung Bawah Karaeng. Namun, pada konteks lain, benar bahwa ada masyarakat selatan Sulawesi yang menganut tarekat bernama Khalwatiah, ajaran Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf. Mereka mempercayai bahwa Gunung Bawah Karaeng merupakan tempat suci dan merupakan tempat Syekh Yusuf bertemu dengan wali suci untuk menyempurnakan ilmu ma'rifatnya. Peristiwa tersebut tertuliskan juga di kesenian tutur masyarakat Makassar, yaitu Sinrilik Natuan Tasalamaka. Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini? Dari sudut pandang Islam, rukun haji yang sah hanya dilakukan di Mekah dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Melaksanakan haji di luar Mekah tidak dianggap sah dan tidak mendapatkan pahala haji yang sama. Hal ini dikarenakan haji memiliki makna dan tujuan yang spesifik, yaitu mengunjungi Baitullah Ka'bah dan melaksanakan rangkaian ibadah di tempat-tempat yang telah ditentukan di Mekah. Islam melarang segala bentuk ritual atau praktik yang mengandung unsur mistis, sihir, atau khurafat.
Tradisi Haji Bawah Karaeng yang konon melibatkan pintu gaib untuk menuju ke Mekah dikhawatirkan mengandung unsur-unsur tersebut. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang rasional dan sesuai dengan syariat. Melakukan ritual ibadah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat dapat berakibat dosa dan kesesatan. Dalam Islam, niat dan keikhlasan adalah hal yang sangat penting dalam melakukan ibadah. Niat yang benar dan keikhlasan hati akan menentukan diterima atau tidaknya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Haji Bawah Karaeng menjadi contoh pentingnya pengetahuan agama yang benar dan memadai di kalangan masyarakat. Kurangnya pengetahuan agama dapat menyebabkan seseorang mudah terjerumus ke dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu agama dengan benar dari sumber yang terpercaya, seperti ulama yang kompeten dan lembaga pendidikan Islam yang kredibel. Bagi umat Islam di Sulawesi Selatan yang ingin merasakan pengalaman spiritual seperti haji, terdapat alternatif ibadah yang dapat dilakukan, seperti umrah. Umrah merupakan ibadah yang memiliki kesamaan dengan haji, namun lebih singkat dan mudah dilakukan. Umrah dapat dilakukan di luar musim haji. Ziarah ke masjid-masjid bersejarah. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak masjid bersejarah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Ziarah ke masjid-masjid tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah sehari-hari dengan melakukan sholat tepat waktu, berpuasa, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Tradisi Haji Bawah Karaeng, meskipun memiliki nilai budaya dan sejarah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam harus berhati-hati dalam menyikapi tradisi ini dan tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu agama dengan benar dan mencari alternatif ibadah yang sesuai dengan syariat. Tradisi Haji Bawah Karaeng adalah tradisi yang unik dan kompleks yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Misteri pintu gaib menambah daya tarik dan terus menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru negeri. Apakah pintu gaib benar-benar ada atau tidak, masih menjadi misteri. Namun yang terpenting adalah makna dan pengalaman spiritual yang diperoleh para peziarah dari mengikuti tradisi ini. Bagi para peziarah, Haji Bawah Karaeng adalah tentang perjalanan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan meningkatkan keimanan mereka. Dan bagi kita semua, Haji Bawah Karaeng adalah pengingat bahwa budaya dan tradisi memiliki kekuatan untuk menyatukan orang dan memberikan makna dalam hidup. Perlu diingat bahwa informasi yang kami berikan dalam video ini hanya berdasarkan data yang tersedia. Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk memahami tradisi Haji Bawah Karaeng secara lebih mendalam. Tradisi dan ritual keagamaan di setiap daerah memiliki keunikan dan maknanya sendiri. Penting untuk menghormati perbedaan dan menghindari penafsiran yang sempit dan dangkal. Bagi Anda yang pernah mengikuti tradisi Haji Bawah Karaeng, atau Anda memiliki cerita tentang tradisi ini, bagikan pengalaman dan cerita Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube kami untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang budaya, tradisi, dan sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Raizaldi Yahya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.